Tapi dahulu Bapak Ibu ya, untuk username dan password nomor urut pertama, ini yang daftar pertama kali Bapak Ibu ya, untuk batch pekerti 24 ini. Dan nanti kita akan gunakan username default yang student Pak Mani ya. Nah, ini ketika di apa namanya tuh ketika dimasukkan nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa informasi, yaitu ada 50 student, berarti di kelas Bapak Ibu ada 57. Kemudian di sini ada apa namanya tulis to do yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Karena ini belum mulai, jadi belum ada tugas Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada kelasnya, yaitu kelas untuk BIMTEK Bapak Ibu ya. Nanti kita akan simulasi tes gitu ya, karena nanti kita akan ada dua kali, ada pre-test dan ada post-test Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian LMS yang kami gunakan ini mungkin berbeda dengan yang ada di Bapak Ibu, karena ini khusus dibuat untuk pekerti Bapak Ibu ya, dengan format sebenarnya seperti ini. Jadi mungkin kalau yang sudah biasa kita menggunakan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, dan kalau yang ini kita membuat custom digunakan untuk Bapak Ibu. Nanti ketika prosesnya Bapak Ibu ketika ada kendala dan lain sebagainya, silahkan informasikan kepada kami. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena LMS ini sudah digunakan sebanyak 9.000 lebih peserta gitu ya. Jadi sampai sekarang jadi sudah teruji dan terbukti kehandalannya gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, Pak Muhani, nanti kita langsung masuk aja ke dalamnya, atau mau seperti apa? Dari Pak Muhani dulu, mungkin tambahan, biar kita saling ini. Mangga Pak Muhani, suara Pak Muhani. Atau kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Kita akan jelaskan ketika sudah masuk Bapak Ibu ya, beberapa menu-menu yang ada di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan username yang ini dulu untuk mengenalkan menu, biar nanti sama dengan menu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menggunakan student dummy gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada di sini yaitu kelas BIMTEK. Nah, di sini kelas BIMTEK. Kelas BIMTEK ini keseluruhan peserta Bapak Ibu ya. Keseluruhan peserta dalam satu kelas. Kita akan buka yang pertama, ini pretest. Nah, di sini belum ada pretest. Kenapa belum ada pretest? Karena belum kita send. Nanti pada saat BIMTEK ini, Bapak Ibu, kita akan coba simulasi pretest, Bapak Ibu ya. Kita akan coba simulasi pretest. Takutnya Bapak Ibu nanti gimana ini pretestnya, bentuknya seperti apa gitu. Dan jangan khawatir, sebenarnya pretest itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu ya, kecuali yang post test, pretest itu tidak mempengaruhi. Akan tetapi sangat ironi ketika nanti nilai post testnya itu lebih kecil dibandingkan dengan pretestnya gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan kami akan mengadakan pretest susulan dan post-test susulan apabila Bapak Ibu ada berhalangan berkaitan dengan hal-hal yang diizinkan seperti tadi dijelaskan oleh Bu Mimi gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian beberapa waktu ke belakang itu ada yang koneksi internetnya sempat putus, itu tahun berapa ya? 2022 mungkin itu ya. 2020 itu sempat putus beberapa daerah yang ada di Lombok seperti itu, sehingga kami mengadakan post-test susulan gitu. Kemudian selanjutnya di sini untuk pretest, dan nanti Bapak Ibu ini sering banyak yang salah. Pak, kenapa kok kelas pretest kami tidak ada? Nanti untuk aslinya Bapak Ibu pretest hari Senin itu nanti ada di kelas pretest. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke sini, diketikkan nanti di sini ada pre gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dimasukkan atau Kalau di kelas student dummy nggak muncul Pak Cep. ya di sini belum ya, Ya. belum belum dimasukkan. Nanti Bapak Ibu akan ada satu kelas lagi. Intinya jangan masuk ke kelas pretest ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada satu kelas, satu menu seperti ini. Itu nanti ada kelasnya namanya pretest Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini kan ada beberapa kelas gitu Bapak Ibu ya, seperti itu.
Kemudian kita akan lanjut. Di sini ada materi yang pertama. Ini kami bentuk seperti ini, Pak Muani ya. Sebenarnya ini adalah kelas masing-masing yang ini. Nih, ini materi ke-10, batch 24, materi ke-11. Nah, supaya memudahkan kami untuk pelatihan ini dibuat seperti ini dulu gitu ya. Jadi pertemuan 01 isu-isu strategis, kita klik. Nah, nanti di sini ada forum diskusi dan ada aktivitas. Dan forum diskusi ini akan muncul ketika nanti di sana itu ada dari fasilitator kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur Hadi, nanti ada diskusi malam. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menjawab atau mengomentari teman-teman Bapak Ibu terhadap suatu isu yang sudah diberikan oleh para fasilitator kami, gitu seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini ada aktivitas, di sini ada web meeting dan rekaman. Nanti rekaman akan kami upload di sini. Seperti itu, beserta link untuk masuk ke Zoom. Dan biasanya kami itu double, Bapak Ibu ya, dikirimkan di grup oleh para helpdesk kami. Kemudian yang keduanya itu adalah apa namanya tuh, dikirim juga di sini. Jadi nanti ini link untuk masuk ke Zoom-nya, seperti itu. Kemudian nanti ada materi ajar. Materi ajar ini dalam bentuk flipbook, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam bentuk flipbook seperti ini. Dan memang kami set ini untuk tidak bisa di-download, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu kalau mau akses, silahkan akses itu dari pekerti batch 1 sampai sekarang tidak kami tutup, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau mengakses itu bebas sampai sekarang gitu, Bapak Ibu, dari batch pekerti 1. Ya jangan sampai nanti username dan password Bapak Ibu itu apa namanya tuh hilang gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan kami akan selalu mengupdate materi-materinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk bahan ajarnya dan nanti itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama dalam bentuk flipbook, yang kedua itu dalam bentuk video Bapak Ibu. Coba kita akan lihat, kita akan putarkan. Isu-isu strategis pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKERTI yang digelar P3AI Universitas Pasundan. Pada mata latih, isu-isu strategis pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini video yang sudah kami siapkan dan videonya pun silakan Bapak Ibu bisa dilihat di LMS, dan kedua sistem ini sudah responsif Bapak Ibu ya, sehingga ketika nanti Bapak Ibu menggunakan handphone ukurannya akan sebesar handphone, kemudian begitu pun videonya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya ada materi tambahan. Di sini materi tambahan itu adalah ada dua materi. Materi yang pertama yang disiapkan oleh tim kami dan materi yang kedua itu tambahan dari para dosen pengampu, Bapak Ibu ya, seperti itu. Dari para instruktur pengampu. Nah, nanti materi tambahan di sini, nanti akan ada materi di sini dan di sini itu nanti bisa untuk di-download Bapak Ibu ya, seperti itu. Kecuali kalau yang materi di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya hanya dengan masuk ke learning management system kami gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nanti di sini ada umpan balik Bapak Ibu ya. Nah, ini memberikan umpan balik terhadap materi, bukan terhadap dosen Bapak Ibu ya. Terhadap materi. Karena ada kalanya mungkin instruktur kita itu menyenangkan tetapi materinya itu sulit. Ataupun kebalikannya, materinya itu gampang tetapi instrukturnya tidak menyenangkan. Mangga silakan Bapak Ibu memberikan penilaian di sini umpan balik terhadap materi sesuai dengan penilaian Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Jadi pilih gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan Anda. Jadi kalau ini sedih gitu ya atau sangat tidak menyenangkan materinya, kemudian kalau yang ini ngantuk, kalau yang ini netral tanpa rasa gitu Bapak Ibu ya, bagus, enak tidak, kemudian tidak enak pun juga tidak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini menyenangkan, ini sangat menyenangkan sekali gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Apa hal penting yang telah Bapak Ibu pelajari pada materi ini? Silakan hal-hal penting apa Bapak Ibu masukkan di sini.
Apa hal yang berbeda yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran di materi berikutnya? Silakan ini diisi sebagai bentuk feedback kepada kami untuk senantiasa melakukan perubahan materi sesuai dengan perkembangan zaman, jadi Bapak Ibu ya. Karena materi ketika diklat pertama kali 2021 dengan sekarang 2025 udah berjalan beberapa tahun gitu ya. Itu tentu saja kami selalu mengupdate gitu Bapak Ibu ya, berdasarkan dari masukan Bapak Ibu, masukan dari berbagai tim gitu seperti itu agar materinya selalu relevan gitu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu di sini ada penilaian narasumber. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengisi seobjektif mungkin karena ini menjadi bahan penilaian bagi kami untuk melanjutkan atau tidak berkaitan dengan para instruktur kami. Nah, instruktur lumayan banyak gitu Bapak Ibu ya dari berbagai perguruan tinggi, beberapa itu para rektor gitu Bapak Ibu ya seperti itu. Silakan kalau nanti Bapak Ibu ada masukan untuk para instruktur kami boleh kita seperti itu. Nah, di sini penyampaian materi yang diberikan menarik atau tidak. Kalau sangat setuju, ya silakan dipilih sangat setuju. Kalau memang menarik gitu, ini kami menggunakan skala Likert. Ada 4 pilihan di sini Bapak Ibu ya. Instruktur menguasai materi pelatihan. Kalau sangat setuju, silahkan diklik sangat setuju. Kalau ini setuju. Kemudian instruktur mampu menyampaikan materi sehingga mudah dipahami. Contohnya kita isi gitu Bapak Ibu ya. Instruktur manajemen waktu pembelajaran yang baik. Oh, instrukturnya telat dan sebagainya. Nanti tidak setuju, boleh Bapak Ibu ya seperti itu. Kemudian kalau sudah nanti Bapak Ibu klik simpan. Yakin ini menyimpan jawaban, kalau sudah yakin oke. Nanti ini akan agak menggelap untuk pilihannya sehingga tidak bisa memilih lagi. Kalau Bapak Ibu ada perubahan pendapat, oh kayaknya instruktur tadi sebenarnya mampu memberikan motivasi ketika di akhir-akhir, sehingga nanti Bapak Ibu klik edit, kemudian klik sangat setuju. Bapak Ibu ya, seperti itu. Dia nanti kembali, dan umpan balik pun sama. Silakan Bapak Ibu dipilih apa hal penting yang Bapak Ibu pelajari pada materi ini. Materi ini, hal yang pentingnya, yaitu, contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah yang berbeda yang ingin Bapak Ibu pelajari pada materi. Itu contoh seperti itu. Dan tadi juga untuk kapita selekta pelaksanaan di kelas pekerti ini juga sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada masukan-masukan silakan di sini Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini untuk masing-masing menunya, masing-masing menu di tiap pertemuan. Jadi pada hari yang pertama contohnya nanti itu ada tiga bentuk yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, 3 bentuknya seperti ini. Nah, ini isu strategi 1, 2, 3. Contohnya seperti itu. Nanti besoknya yang 4, 5, 6. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di masing-masing menu ini, kita balik lagi sini. Di masing-masing menu ini ada yang berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang ada tugas dan ada yang tidak ada tugas Bapak Ibu. Kalau yang simbol seperti ini tidak ada tugasnya Bapak Ibu ya. Dan ada materi yang ada tugasnya. Contohnya penyusunan dan pengembangan RPS. Nah, di sini ada tugasnya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kami simbolkan dengan pagar 1, kemudian ada yang simbol pagar 2 di peer teaching gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini penyusunan pengembangan RPS ini ada tugasnya. Kita klik tugas perangkat pembelajaran, kita klik. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan klik add di sini. Berarti ini yang dikirimnya itu adalah file. Nah, di sini berkaitan apalagi dengan tugas media gitu dan sebagainya. Awalnya kami itu batasi hanya beberapa ekstensi file yang yang kami izinkan. Tetapi kalau di tugas media itu ada zip dan lain sebagainya sehingga kami memperbolehkan ekstensi file selain PDF, selain Word, Excel, ekstensi file lainnya pun kami berikan. Dan di sini sebenarnya tidak kami batasi untuk batas upload, tetapi ya jangan terlalu
besar. Jadi kami tidak batasi sebenarnya ini Bapak Ibu ya, tidak kami batasi ini berapa mega dan lain sebagainya gitu seperti itu. Tetapi yang menyesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau terlalu besar, contohnya medianya pakai link gitu seperti itu boleh gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini ada dua pilihan, ada link dan file. Nanti ini link, kalau link nanti Bapak Ibu menggunakan Google Drive, contohnya itu diperbolehkan, tetapi nanti aksesnya harus diizinkan. Sehingga nanti para instruktur kami atau para fasilitator kami bisa melihat karya dari Bapak Ibu. Seringkali di Google Drive itu sudah dikirimkan linknya, tetapi tidak diizinkan untuk melihat isinya. Jadi nanti kan di pilihan di Google Drive itu ada view, kemudian ada edit. Nah, view-nya untuk semua orang, gitu ya, seperti itu. Nanti silakan klik file, contohnya saya akan upload ini user pekerti Bapak Ibu ya. Sebenarnya ekstensi file dan ukuran file tidak kami batasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada beberapa file itu bisa di zip, bisa pakai file zip dikumpulkan dalam folder, kemudian klik kanan zip gitu Bapak Ibu ya. Bisa juga nanti di add file lagi. Add file yang kedua gitu ya, seperti itu juga bisa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga link tadi seperti itu. Nanti kalau sudah oke, Bapak Ibu ya, pastikan ini tidak salah kirim seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik submit. Nah, jadi your assignment successfully submitted. Nah, nanti akan ada informasi seperti ini dan tugas itu ada batas waktunya Bapak Ibu. Sehingga nanti kami merekomendasikan kalau tugas hari itu diselesaikan hari itu, sehingga nanti tidak menumpuk untuk tugasnya. Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu hari itu ada tugas dibereskan hari itu sehingga tidak menumpuk dan kami pun ada batas deadline-nya. Ya, nanti kalau sudah melebihi batas itu nanti ada beberapa apa namanya tuh layar untuk kami membuka. Jadi ketika nanti lewat batas itu alasannya kenapa? Nanti alasannya kenapa, kemudian diinformasikan pada helpdesk, helpdesk diinformasikan kepada kami, baru nanti kami akan membuka gitu seperti itu. Dan untuk mekanisme terkait dengan IT Bapak Ibu ya, nanti kalau ada Bapak Ibu bermasalah itu nanti dengan helpdesk kami dan nanti kalau helpdesk itu tidak bisa menyelesaikan baru nanti dari tim IT Ibu Bapak Ibu ya, yang akan langsung terjun gitu seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata mau merubah sebelum deadline gitu ya seperti itu masih bisa. Tetapi kalau sudah batas waktunya itu sudah tidak bisa diubah Bapak Ibu ya seperti itu. Nanti klik unsubmit. Klik unsubmit kemudian nanti Bapak Ibu di ininya di sakranya itu di klik gitu ya sehingga nanti tidak ada lagi gitu seperti itu. Tetapi ini sampai batas waktu. Jadi kalau sampai batas waktunya di sini due date-nya sudah terlampaui itu sudah tidak bisa diubah Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi kalau sudah terlampaui mengirim tidak bisa lagi, kemudian mengedit, kemudian mendelete juga sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Dan ini klik submit. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya seperti itu. Kebetulan di sini tidak kami batasi karena ini sebagai contoh di BIMTEK gitu ya. Tapi kalau untuk di tugas aslinya itu ada batas waktunya. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan batas waktunya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama, ada umpan balik, kemudian ada penilaian narasumber gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lainnya ini hampir sama. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk diskusi, ini Bapak Ibu untuk diskusi. Karena nanti di forum diskusi ini nanti kita akan simulasi Bapak Ibu ya. Di forum diskusi ini nanti akan ada pertanyaan atau pernyataan. Nanti Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya, seperti itu. Silakan berikan komentar-komentar Bapak Ibu dan seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Nur Hadi. Jadi nanti Bapak Ibu di sini akan ada penilaian oleh para fasilitator kami. Apakah dari segi banyaknya kata-kata juga kami di sistem ada. Kemudian yang penting itu salah satunya substansi apa yang dikemukakan oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari para fasilitator kami atau mengomentari juga dari pendapat Bapak Ibu yang lain gitu. Dan nanti itu tidak akan bisa memberikan komentar di forum diskusi selanjutnya sebelum forum diskusi yang awal itu sudah dilakukan. Itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi Kita tidak coba ya Pak Cep. Saya posting ini Pak, pertanyaan pemantiknya. boleh.
Siap. Nanti apa namanya tuh tidak akan bisa untuk berkomentar lagi untuk pertanyaan selanjutnya ketika Bapak Ibu tidak menjawab di forum yang sebelumnya. Nanti saya masuk student dummy, Pak Mani ya. Ya, sudah diposting Pak untuk itunya. Ya. Nah, ini saya masuk student dummy, kemudian BIMTEK. Batch. Ini sudah terlalu banyak. Batch Bapak Ibu ya. Batch 24. Nah, ini sudah di yang pertama Pak Mani ya. Apa yang menjadi isu-isu strategis pendidikan dalam pembelajaran abad ke-21? Strategis pembelajaran abad 21, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian kolaboratif. Ini contoh PPP ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini nanti bisa melampirkan gitu Bapak Ibu ya, file dan sebagainya itu boleh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diklik ini, kemudian nanti akan ada seperti ini. Isu strategis pada pembelajaran abad 21 sudah ditutup dan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan ketika instruktur kami itu sudah memberikan bahan diskusi. Jadi apa yang akan Bapak Ibu kemukakan di sini itu bisa muncul apa yang akan Bapak Ibu ketikkan ketika para instruktur kami sudah memberikan pertanyaan pemantik di sini atau pernyataan Bapak Ibu ya seperti itu. Dan nanti di forum selanjutnya itu Bapak Ibu baru bisa ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan diskusi yang ini. Nah, di sini current discussion-nya ini sudah dilalui, kemudian nanti Bapak Ibu baru di yang kedua itu bisa memberikan komentar. Tetapi di yang ketiga ini masih terkunci Bapak Ibu ya, seperti itu. Tuh, ini harap mengisi forum diskusi sebelumnya. Karena ini tidak bisa karena Bapak Ibu apa namanya tuh belum memberikan komentar di diskusi yang ini. Dan Bapak Ibu tidak bisa memberikan komentar sebelum ada pertanyaan pemantik dari para instruktur kami, gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di akhir pemani ya, ada peer nih Bapak Ibu ya, ada peer teaching. Nah, ini peer teaching agak sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Salah satunya nanti Bapak Ibu di sini diharuskan mengupload perangkat pembelajaran dan tidak akan bisa dinilai oleh para instruktur kami ketika Bapak Ibu belum mengupload perangkatnya. Nah, biasanya pas hari Sabtu itu suka banyak yang ribut, Bapak Ibu, kenapa nggak bisa nilai, kenapa nggak bisa nilai? Oh, ternyata Bapak Ibunya belum mengupload perangkat. Nanti di sana itu kan perangkatnya ada RPS-nya, kemudian ada media pembelajarannya, gitu seperti itu, ada bahan tayangnya, gitu seperti itu, dan berbagai perangkat yang nanti akan ditugaskan untuk proses perkuliahan yang baik, nanti diupload di sini, dan para instruktur kami baru bisa menilai ketika Bapak Ibu sudah mengupload perangkat tersebut. Karena para instruktur kami itu ada salah satu poin penilaiannya, ada 25 Bapak Ibu ya. Ada 25 dari rubrik penilaian. Itu salah satunya adalah melihat kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaannya gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Melihat medianya dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Sebagai bahan penilaian apakah sesuai atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti itu di perangkat, nanti Bapak Ibu jangan lupa. Nah, kemudian jangan lupa juga di tiap materi, ini Bapak Ibu ya, tiap materi, ini nanti ada presensi Bapak Ibu ya, ada presensi. Dan presensi itu hanya satu kali Bapak Ibu. Jadi presensi itu hanya satu kali, sebentar. Ya, Bapak Ibu, jadi presensi itu hanya satu kali. Contohnya di sini, di materi yang mana nih ya, Bapak?
Saya contohkan materinya, ini BIMTEK semua. Bisa ininya. Nah, contoh ini materi yang eh ke 10 di sini. Nah, nanti di sini tiap materi itu akan ada presensi. Dan materi itu contohnya hari pertama ada 3 materi. Dan itu Bapak Ibu hanya klik kehadiran itu di materi tersebut di hari pertama saja. Yang 3 materi itu. Nanti di hari kedua ada 2 materi contohnya. Hari kedua 3 materi juga. Nah, nanti presensinya hanya 3 kali. Dan besoknya tidak perlu mengisi presensi lagi di materi hari pertama. Biasanya kok bilang, Pak, kenapa ini di materi hari pertama saya tidak hadir? Bukan tidak hadir, karena kan sudah presensinya. Nanti diklik presensi, kemudian biasanya ada yang hanya mengisi presensi, tetapi tidak hadir di Zoom, ada seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apakah Anda hadir di Zoom hari ini? Nah, ya. Nah, jadi ini memastikan Bapak Ibu hadir tidak di Zoom. Karena nanti para helpdesk kami juga akan melihat kehadiran Bapak Ibu. Jadi kalau di presensi ini hadir terus, sebenarnya presensinya ya hadir terus. Tetapi aslinya di Zoom-nya itu nggak ada. Itu seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan untuk kelulusan Bapak Ibu. Jadi di rapat kelulusan itu kami mendapatkan informasi dari para helpdesk bagaimana Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat kami ini, gitu seperti itu. Apakah serius atau tidak dan lain sebagainya, dan semuanya akan terpantau karena ada helpdesk masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi ada tanggung jawab masing-masing untuk masing-masing kelas. Nah, nanti apakah Anda hadir Zoom hari ini? Kalau iya, klik iya, gitu Bapak Ibu ya di sini. Kemudian klik presensi. Nah, nanti Anda sudah presensi mata pelajaran ini, gitu ya. Mata latih ini Anda sudah hadir. Nah, besoknya tidak perlu lagi. Jadi yang hari pertama ada 3, berarti 3 kali. Itu kapan, Pak? Apakah di awal, di akhir, di tengah? Mau di awal boleh. Mau di tengah juga bisa, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau biar nanti Bapak Ibu tidak lupa, ya di awal. Seperti itu. Malamnya Bapak Ibu, apa namanya tuh mungkin direkomendasikan Bapak Ibu untuk melihat materi-materi yang sudah kami siapkan Bapak Ibu ya. Biar nanti di kelas itu diskusinya lebih hangat Bapak Ibu ya, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika di kelas ini materinya apa juga belum tahu gitu ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya nanti Bapak Ibu mungkin melihat materi-materi di hari sebelumnya, atau overview semua materi juga bisa karena sudah dibuka, kecuali untuk diskusi itu sesuai dengan waktunya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Pak Muhani, ada tambahan dari Pak Muhani sebelum nanti kita simulasi ya? Baik, sedikit saja mungkin Pak Cep ya, terkait dengan